Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1867. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dengan ekspresi gugup di wajah mereka, "Aku baik-baik saja," kata Chen Sisi. Dia tersenyum sedikit dan terlihat darah merah masih merembes dari sudut mulutnya. Wajahnya sangat pucat. Hal itu membuat orang-orang merasa sangat khawatir. "Sisi, kenapa kamu tidak memberitahu Chen tentang lukamu ini?" kata Yukiansu. Dia dan yang lainnya berkata dengan air mata di wajah mereka. Mendengar itu, Chen Sisi tersenyum tipis seperti peri yang sedang sakit. Dia berbisik, "Tekanan Chen sudah cukup besar dan dia pasti sudah menebak beberapa lukaku. Dia sudah sangat lelah dan aku tidak bisa memberinya tekanan lagi," kata Chen Sisi. Mendengar itu, Yukiansu dan yang lainnya menjadi sangat cemas. "Tapi lukamu tidak perlu terlalu gugup semuanya. Aku tidak akan mati semudah itu," kata Chen Sisi. Senyum muncul di wajah pucatnya dengan sedikit kedewasaan yang menyayat hati di matanya. Dia penuh tekad dan dia bergumam, "Di benua Tianwu, aku memasuki gua iblis fantasi dan jalan iblis, dan aku tidak mati. Di alam surgawi, aku terperangkap di alam orang mati, dan aku juga tidak mati. Di alam iblis, aku tetap berada di alam iblis mati. Tapi aku juga selamat, dan sekarang kekuatan jurang ini juga tidak akan dapat membunuhku. Tidak peduli apapun, aku akan bertahan sampai akhir keabadian dan bertahan hidup. Aku akan menemani Chen melalui seluruh jalan hidupnya. Selain itu, aku harus melahirkan anak kita untuknya dan membesarkannya," kata Chen Sisi. Bergumam tentang ini, Chen Sisi tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh perutnya. Dengan senyum hangat di wajahnya, seolah-olah dirinya memikirkan adegan ketika anak-anaknya dan Qin lahir dan bermain juga tumbuh bersama. Mendengar ini, para wanita pun terdiam. Mereka ingat bahwa ketika Chen Sisi terluka, dia sangat antusias dan proaktif terhadap Qin. Antusiasme dan kegilaan itu adalah sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Ternyata memang seperti ini rencananya. Ya, mereka semua ingin punya anak sendiri dengan Qin yang merupakan buah cinta mereka. Saat ini di luar dunia kacau, sosok Qin tiba-tiba muncul. Pada saat ini, yang muncul di depan Qin itu adalah turbulensi ruang angkasa yang luas. Dan dalam turbulensi ruang angkasa yang gelap gulita ini, sebenarnya ada tirai cahaya hitam yang samar. Apa yang sebelumnya menghalangi dunia kacau mengalir seperti sungai panjang. Tirai cahaya hitam pekat dengan cahaya bintang yang redup. Dunia kacau sebelumnya hanyut bersama aliran ruang yang bergejolak, tetapi sekarang itu terhenti ketika menyentuh tirai cahaya hitam ini. "Aneh, bagaimana mungkin ada tirai cahaya hitam seperti sungai panjang di kehampaan yang bergejolak ini?" kata Qin. Dia sedikit mengernyit. "Anda harus tahu bahwa dunia kacau sangat luar biasa. Setelah menggabungkan bagian dari jantung ruang angkasa, bahkan retakan di kehampaan dunia bawah pun tidak dapat dihancurkan. Tetapi langit cahaya bintang seperti sungai hitam ini benar-benar dapat menghentikan dunia kacau," yang membuat Qin merasa seperti ada apa bertanya-tanya. Mengapa dirinya tidak terkejut? Selain itu, di atas tirai cahaya hitam, dirinya juga merasakan aura kematian yang sangat kuat. Meskipun aura ini tidak terlalu kuat, namun kekuatan esensial yang dikandungnya sangat menakutkan, dan Qin juga samar-samar merasakannya, yang membuat Qin terkejut. "Benda ini sangat aneh," kata Qin. Dia menyipitkan matanya dan menatap tirai cahaya hitam panjang yang menghalangi kehampaan seperti jaring raksasa. Dirinya tidak bertindak gegabah, tetapi sosok Qin bergoyang dan memasuki dunia kacau lagi. Dengan penglihatan dari Kaisar Yoming, dia harus tahu benda apa ini. Di dunia kacau, Kaisar Yoming tanpa lelah memberikan bimbingan dan ajaran kepada banyak penguasa area terlarang. Tiba-tiba seberkas cahaya melintas dan Qin muncul di sebelah Kaisar Yoming.
Melihat Qin Chen muncul, 1000 tulang adalah orang pertama yang berlari dengan gembira. Tuan Muda Chen, Anda akhirnya di sini, tetapi aku berharap Anda di sini. 1000 tulang berkata dengan gembira. Lihat, bawahan dan Kaisar Yoming telah memberikan bimbingan kepada iblis tua Xuangui dan yang lainnya, dan sekarang kekuatan iblis tua Xuangui dan yang lainnya tidak seperti dulu lagi dan itu telah meningkat. Oh, kata Qin Chen, dia melangkah maju dan datang ke arah Kaisar Yoming. Qin Chen, kamu ada di sini, kata Kaisar Yoming. Dia tersenyum. Di depannya saat ini ada leluhur iblis darah yang sedang berkultivasi dan juga yang lainnya. Pada saat ini sebagian besar dari kelompok orang-orang ini sebenarnya telah samar-samar memancarkan aura tingkat Kaisar Semu yang membuat orang merasa jantungnya berhenti berdetak. Kelompok bawahanmu memang sangat berbakat. Sebagian besar dari mereka telah menyentuh ranah semi Kaisar setelah menyerap jejak asal-usul tingkat Kaisar Agung. Kurasa tidak akan lama lagi mereka bisa sepenuhnya memasuki ranah semi Kaisar. Jika orang-orang yang tersisa ini memiliki cukup sumber daya, mulai sekarang seharusnya tidak ada masalah untuk mereka menerobos ke ranah semi Kaisar, kata Kaisar Yoming. Dia tersenyum. Qin Chen pun mengangguk. Orang-orang seperti leluhur hantu iblis darah sebenarnya bukan orang-orang yang sederhana. Berapa banyak penguasa area terlarang yang telah dipenjara Laut Mati selama ratusan juta tahun? Hampir tak terhitung jumlahnya. Dan di penjara Laut Mati, berapa banyak orang yang mati pada tahun-tahun awal karena memperebutkan wilayah dan menjarah sumber daya? Itu hampir seperti tempat penggilingan daging. Transenden yang lebih lemah mungkin semuanya sudah mati di dalamnya sejak awal. Dan mereka yang mampu bertahan hidup hampir semuanya adalah yang terbaik di atas yang terbaik. Kemudian, setelah kota terbengkalai didirikan dan tatanan yang stabil terbentuk, pertikaian antara penguasa area terlarang berkurang. Namun, semua orang sering pergi ke Laut Mati untuk berkultivasi dan bertarung dengan binatang buas di Laut Mati. Di bawah pelatihan yang kejam seperti itu, mereka bisa tumbuh menjadi ahli super. Siapa yang merupakan ahli melarikan diri dari area terlarang yang bukan salah satu dari ahli yang kuat? Setiap penguasa area terlarang di sini mungkin tidak akan lebih lemah daripada beberapa jenderal terkemuka di bawah komando Kaisar yang memasuki dunia bawah. Dan sekarang ada cukup sumber daya secara alami, kekuatannya akan meningkat pesat. Aku telah bertemu dengan tuanku. Melihat Qin Chen datang, semua orang pun buru-buru memberi hormat dengan kegembiraan dan kesalehan di wajah mereka. Hari-hari ini, kultivasi semua orang telah meningkat sangat pesat. Sudah berapa lama sejak semua orang meninggalkan penjara Laut Mati? Dia mencapai apa yang tidak dapat dia capai di penjara Laut Mati. Dan semua ini dibawa kepada mereka oleh Qin Chen, yang membuat leluhur iblis darah dan yang lainnya menjadi sangat bersemangat. Masing-masing dari mereka memiliki mata yang berapi-api dan saleh, seperti orang percaya yang fanatik. Tidak jauh dari sana, Molly yang sedang menyendiri memperhatikan gerakan itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka matanya. Awalnya dia sangat meremehkan penjelasan Kaisar Yoming, tetapi berpikir untuk menyelamatkan Tuan Qian untuk meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Dirinya tidak bisa menahan diri untuk tidak datang ke dekatnya dan mendengarkan dengan seksama. Kaisar Yoming layak menjadi salah satu dari 4 kaisar agung di dunia bawah. Pemahamannya tentang kultivasi jauh melampaui orang normal. Setidaknya dalam pandangan Molly, ada banyak hal yang dapat memberinya inspirasi tak terbatas. Sekarang melihat semua orang begitu bersemangat di depan Qin Chen, Molly tidak dapat mengatakan apa yang dirasakannya. Semua orang juga dari lautan kosmik. Tetapi mengapa Qin Chen memiliki begitu banyak orang yang mengikutinya? Tetapi dirinya hanya ada leluhur iblis luo di sebelahnya. Ini baik-baik saja, intinya adalah leluhur iblis luo juga masih belum jelas. Saat ini merasakan ekspresi bersyukur dan gembira dari semua orang, Qin Chen tersenyum sedikit. Pertama-tama dia menyampaikan bela sungkawa kepada semua orang, dan kemudian menatap Kaisar Yoming, memberitahunya tentang tirai cahaya hitam sebelumnya, dan dia bertanya, "Tirai cahaya sungai hitam," kata Kaisar Yoming. Mendengar penjelasan Qin Chen, dia tertegun, dan dia sedikit mengernyit. Setelah beberapa saat, Kaisar Yoming sepertinya memikirkan sesuatu, dan wajahnya menjadi sedikit berubah. "Mungkinkah..." "Qin Chen, buka dunia kacau dan biarkan aku melihatnya," kata Kaisar Yoming. Qin Chen pun mengangguk dan mengangkat tangannya. Tiba-tiba dunia di depannya tampak menjadi lebih cerah.
dan sebuah lorong muncul. Di lorong itu, pemandangan di luar dunia yang kacau langsung ditampilkan dengan jelas di depan semua orang. Dalam sekejap, tirai cahaya hitam yang luas melonjak di depan mereka, muncul dengan jelas di depan mata semua orang. Tirai cahaya hitam ini, kata Seribu Tulang, ekspresinya berubah ketika dia melihat ini dan dia pun berseru. Kincen tiba-tiba menatapnya dan mengerutkan kening. Mungkinkah leluhur kegelapan 10.000 tulang tahu sesuatu? Leluhur 1000 tulang pun membuka mulutnya dan tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia menoleh untuk melihat ke arah Kaisar Yoming. Kaisar, apa-apaan ini? Mengapa semua bawahanku merasa bahwa tirai langit ini mengandung kekuatan yang mengerikan di seluruh dunia kacau? Ada perasaan penindasan yang kuat. Tirai langit sungai panjang jiwa mati. Ini adalah tirai langit sungai panjang jiwa-jiwa mati. Tanpa diduga, Kaisar dunia bawah, 5 gunung suci dan Kaisarian begitu berani dan mereka benar-benar mengaktifkan tirai langit sungai panjang jiwa-jiwa mati ini. Apakah ini untuk menghalangi sebagian besar dunia bawah? Kata Kaisar Yoming berkata dengan ekspresi jelek. Tirai langit mayat hidup, kata Kincen. Dia merutkan kening. Kaisar Yoming lalu menjelaskan dengan sungguh-sungguh. Ya, objek ini berevolusi menggunakan kekuatan sungai orang mati. Seperti yang kita semua tahu, sungai orang mati adalah sungai induk dari dunia bawah. Setelah makhluk yang tak terhitung jumlahnya mati, mereka akan memasuki sungai orang mati untuk bereinkarnasi. Dapat dikatakan bahwa sungai orang mati adalah tempat terlarang yang paling menakutkan di dunia bawah. Dan tirai langit sungai mayat hidup ini itu adalah ralangan mengerikan yang dibentuk dengan mengaktifkan kekuatan sungai mayat hidup dan membiarkan kekuatannya menembus ke dunia bawah. Ini pasti ditujukan kepada kita agar kita tidak bisa keluar dari dunia bawah. Berbicara tentang ini, wajah Kaisar Yoming menjadi pucat. Dan ketika Molly mendengar ini, telinganya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedut dan dia menatap dengan tenang. Sungai mayat hidup, gumam Molly. Bukankah itu tempat di mana jiwa Raja Iblis Api Merah kembali setelah kematiannya? Sebuah pikiran terlintas di benaknya. Mungkinkah langit hitam ini terhubung ke sungai panjang orang mati di dunia bawah? Jadi bagaimana jika melalui langit hitam ini, apakah aku bisa pergi ke sungai orang mati dan menemukan Raja Iblis Api Merah? Kata Molly. Matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedip. Yoming, apa maksudmu? Selama kita melewati langit sungai kematian, kita akan dirasakan oleh Kaisar Wuyue dan Kaisarian, kata Kincen. Dia merutkan kening. Mendengar perkataan Kincen, Kaisar Yoming pun mengangguk. Ya, jika itu adalah fluktuasi biasa, itu seharusnya tidak membuat Kaisar Wuyue dan Kaisarian dikejutkan. Namun, tirai langit sungai mayat hidup ini itu adalah kendala yang tak terlihat, bukan entitas. Itu tidak dapat benar-benar menyegel dunia, tetapi begitu ada pakaian mayat hidup, jika itu lewat, itu akan menyebabkan fluktuasi di langit sungai mayat hidup yang panjang. Umumnya, fluktuasi yang disebabkan oleh mayat hidup sangat halus dan tidak akan menarik perhatian. Namun, jika itu adalah ahli teratas tingkat kaisar atau fluktuasi khusus lainnya, itu secara alami akan menyebabkan umpan balik dan sungai panjang mayat hidup akan meneruskannya kepada Kaisarian. Berbicara tentang ini, ekspresi Kaisar Yoming menjadi serius. Dan dunia kacau Anda itu adalah sesuatu di dunia, di atas dunia, itu secara alami ditolak dan ditahan oleh sungai panjang mayat hidup. Jadi itu akan ditentang oleh kekuatan sungai panjang mayat hidup. Jika Anda dengan paksa menyeberangi sungai panjang mayat hidup, maka pasti akan ada gerakan abnormal yang terjadi dan akan dirasakan, kata Kaisar Yoming. Ditentang oleh sungai kematian, ekspresi Kincen menjadi jelek. Tidak heran dunia kacau akan berhenti ketika menabrak langit mayat hidup. Dunia kacau adalah sesuatu dari dunia bawah, harta karun ruang angkasa. Meskipun telah mengintegrasikan banyak aturan dunia bawah, namun itu belum sepenuhnya mengintegrasikan aturan dunia bawah. Oleh karena itu, harta karun seperti itu secara naluriah akan ditolak oleh kekuatan sungai mayat hidup dan kemudian diblokir sebelum kemudian dihentikan. Tentu saja, berkat pengecualian. Jika tidak, jika dunia kacau dengan gegabah melewati langit mayat hidup, maka itu akan dirasakan oleh Kaisarian dan juga Kaisar Wuyue, dan pada saat itu akan menjadi lebih merepotkan. Lalu, bagaimana kita untuk bisa memblokir langit sungai mayat hidup ini? Tanya Kincen dengan cemberut. Kaisar Yoming menggelengkan kepalanya dengan sungguh-sungguh.
Ini adalah bagian yang paling merepotkan, karena langit sungai orang mati sama sekali tidak dapat diblokir. Sungai orang mati adalah sungai induk dari dunia bawah, melahirkan dunia bawah yang paling kuat. Bahkan dapat dikatakan bahwa dunia bawah telah mampu berdiri di laut kosmik selama bertahun-tahun, dan sungai mayat hidup ini sangat diperlukan. Dan Qin-Chen, bagaimanapun juga kamu berasal dari laut kosmik dan kamu memiliki napas dunia kosmik di tubuhmu. Tidak peduli seberapa baik kamu menyembunyikannya, kamu mungkin dapat menyembunyikannya dari siapapun, bahkan 4 ahli tingkat Kaisar Agung, tetapi kamu tidak akan dapat menyembunyikannya dari sungai orang mati, kata Kaisar Yoming. Dia tampak muram. Bahkan seseorang sekuat dirinya pun tidak akan mampu memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah tirai langit sungai mayat hidup ini. Aku tidak percaya lagi. Masih ada masalah yang tidak dapat dipecahkan di dunia ini, kata Qin-Chen matanya dingin. Dan bagi Chen Sisi, Qin-Chen harus segera pergi ke laut bencana abadi sesegera mungkin. Tidak ada waktu untuk disia-siakan di sini. Mari kita lihat di mana kita sekarang, kata Qin-Chen. Sosoknya melesat dan dia meninggalkan dunia kacau secara langsung. Dan kemudian membawa dunia kacau itu langsung keluar dari celah kehampaan di dunia bawah. Boom! Dalam sekejap, Qin-Chen muncul di dunia bawah. Pada saat ini yang muncul di depan Qin-Chen adalah hamparan pegunungan yang gelap gulita. Dunia itu suram dan ada angin menderu di mana-mana. Itu seperti pisau tajam yang bertiup di tubuh seseorang, cukup untuk memotong kulit seseorang. Terlebih lagi ada aura tak bernyawa yang mengalir di antara langit dan bumi penuh dengan pembusukan. Ini adalah keadaan normal dunia bawah. Kemanapun Anda pergi, ada kematian dan pembusukan di mana-mana, dan tidak ada tempat di mana orang dapat melihat harapan. Adapun Qin-Chen yang merupakan orang luar, dunia di dunia bawah hampir sama dan tidak ada perbedaan khusus sama sekali. Bagaimanapun selalu terlihat begitu suram dan redup. Dunia bawah benar-benar sunyi, kata Qin-Chen menggelengkan kepalanya. Jika Anda tinggal di tempat ini untuk waktu yang lama, Anda pasti akan menjadi tertekan. Pada saat ini Qin-Chen melihat ke depan. Sungai panjang langit mayat hidup yang terlihat jelas di celah-celah kehampaan tidak memiliki jejak di dunia bawah, seolah-olah itu tidak ada. Nah Qin-Chen, langit sungai mayat hidup tidak akan muncul langsung di dunia bawah, tetapi akan diam-diam memenuhi dunia seperti kekuatan takdir dan muncul di sekitar Anda, kata Kaisar Yoming berkata dengan suara yang dalam. Oh, benarkah? Mata penciptaan, kata Qin-Chen. Qin-Chen tiba-tiba membuka matanya dan penglihatannya tiba-tiba berubah. Dunia di depannya menjadi kabur. Pada saat yang sama, gumpalan kekuatan tak terlihat dari langit dan bumi perlahan turun, jatuh tepat di depan Qin-Chen. Dan itu adalah tirai langit sungai mayat hidup. Kekuatan ini tersembunyi di dunia bawah dan tidak dapat dilihat oleh orang biasa. Hanya orang kuat di tingkat kaisar yang dapat merasakannya. Benarkah? Wajah Qin-Chen tampak jelek. Dia mengangkat kepalanya menatap langit di seberang jalan, lalu berkata, "Semuanya, siapa di antara kalian yang tahu tempat ini?" kata Qin-Chen. Begitu Qin-Chen selesai berbicara, leluhur 1000 tulang di dunia kacau mengerutkan kening dan berkata, "Tuan Muda Chen, aku tahu tempat ini. Tempat ini tampaknya dekat dengan Gunung Guiming." Gunung Guiming. Mendengar itu ekspresi heran muncul di wajah Qin-Chen. Dirinya ingat bahwa ketika dia pergi dari alam semesta awal ke dunia bawah, jalan yang seharusnya diambil oleh Qin-Chen itu mengarah ke Gunung Guiming, dan tempat ini memiliki hubungan ruang waktu khusus dengan dunia iblis dari alam semesta awal. Intinya, leluhur bis-abis awalnya melewati ruang di sini. Tahu itu adalah apa yang melakukan perjalanan antara dunia bawah dan alam semesta asli. Pada awalnya, rencana awal Qin-Chen adalah pergi ke Gunung Guiming terlebih dahulu dan kemudian pergi ke laut bencana abadi. Namun Qin-Chen malah ditemukan oleh ahli kuat dari dunia bawah di lorong luar angkasa waktu itu. Dan ahli kuat itu langsung meninju celah di kehampaan sebelum kemudian secara tidak sengaja Qin-Chen malah terlempar masuk ke penjara laut mati. Namun siapa yang tahu bahwa kali ini Qin-Chen akan keluar dari penjara laut mati dan mengembara ke Gunung Guiming lagi. Sepertinya ini ada semacam takdir. Tuan Muda Chen, ketika aku berada di tulang berlapis Wanming, aku sedang tidur di dekat Gunung Guiming. Kemudian aku dibangunkan oleh leluhur iblis abis. Lalu aku pergi ke alam iblis melalui lorong angkasa di dekat Gunung Guiming. Sebelum kemudian aku bertemu dengan tuanku. Jadi seharusnya tidak akan ada kesalahan, kata leluhur 1000 tulang berkata dengan suara yang dalam. Oh, jadi kita sudah berada di dekat wilayah permaisuri Ming Yue, kata Qin-Chen. Hatinya tergerak dan dia terkejut.
Dia teringat peta dunia bawah yang telah dia temukan dari penguasa area terlarang. Dunia bawah itu luas dan tak terbatas, dan Gunung Guiming kebetulan berada di wilayah permaisuri Mingyue, dan Kaisar Abadi yang bertanggung jawab atas Gunung Guiming tampaknya berada di bawah komando permaisuri Mingyue saat itu. Jadi aku tidak jauh dari lautan malapetaka abadi, kata Qin-Chen. Dia terkejut. Ini adalah kabar baik. Namun segera ekspresinya berubah jelek lagi, karena menurut pemahamannya, laut bencana abadi permaisuri Mingyue terletak lebih dalam di Gunung Guiming dan harus melewati langit sungai mayat hidup yang panjang di depan. Hah, coba dulu, kata Qin-Chen. Hatinya tergerak. Qin-Chen menatap sungai mayat hidup yang panjang di depannya. Dia tiba-tiba melangkah maju dan mendekati sungai mayat hidup yang panjang itu. Boom! Begitu Qin-Chen bersentuhan dengan langit sungai mayat hidup, kekuatan khusus datang dari langit sungai mayat hidup itu. Meskipun kekuatan ini sangat lemah, namun itu mengandung kekuatan yang luar biasa. Kekuatan ini, ekspresi Qin-Chen pun seketika berubah karena di bawah kekuatan ini, dia menemukan bahwa tidak peduli seberapa keras dirinya bersembunyi, dia akan selalu ditemukan. Meskipun perasaan ini sangat aneh, namun Qin-Chen tidak berani ceroboh sama sekali. Begitu Kaisar Wuyue dan yang lainnya menjadi waspada, maka dia mungkin akan terperangkap sebelum dia bisa mencapai laut bencana abadi untuk menyembuhkan Chen Sisi. Apa yang harus aku lakukan? Pikir Qin-Chen. Dia terus berpikir. Wah, Qin-Chen, sebenarnya aku punya ide, kata Kaisar Yoming. Dia tiba-tiba berbicara. Oh, apa yang bisa kulakukan? Kata Qin-Chen mengangkat alisnya. Jika aku belum menebaknya, tirai langit mayat hidup. Jika aku menebaknya dengan benar, tirai langit mayat hidup yang didirikan Kaisar Wuyue dan yang lainnya seharusnya semakin kuat, itu akan menjadi semakin dekat. Jika kamu dengan paksa pergi ke laut bencana abadi, maka kamu pasti akan ketahuan. Tetapi jika kamu pergi ke lokasi Gunung Huangquan, tempatku berada, kamu mungkin akan tiba dengan selamat, kata Kaisar Yoming berkata dengan sungguh-sungguh. Selama kamu dapat membawaku kembali ke Gunung Huangquan, aku akan dapat memperoleh kembali tubuh fisikku, dan pada saat itu aku akan dapat memulihkan banyak kultivasiku, dan pada saat itu aku akan dapat membawamu bersamaku dengan kekuatan magisku untuk menyeberangi sungai kematian ini dengan diam-diam, dan lalu pergi langsung ke laut bencana abadi, kata Kaisar Yoming. Maksudmu membiarkan aku membantumu mendapatkan tubuh fisikmu terlebih dahulu dan juga membantumu memulihkan kultivasimu, kata Qin-Chen merutkan kening. Ya, itu benar, kata Kaisar Yoming. Dia mengangguk dan lalu berkata lagi, ini seharusnya menjadi satu-satunya cara.